Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, yang membawa kami di dalam perjalanan iman bersamamu dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun dalam hidup kami. Kami bersyukur oleh karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah membiarkan kami dalam perjalanan hidup kami sampai sekarang ini. Engkau adalah Allah yang ikut campur tangan dalam setiap peristiwa hidup. Dan di dalam peristiwa itu kami belajar tentang Engkau. Dan kami belajar tentang diri kami sendiri. Ada hal-hal yang harus kami benahi, bereskan, ubah di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang pimpin kami, manakala kami hari ini sudah hadir dalam rumah-Mu. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah berdoa dan tiba saatnya kami merenungkan firman-Mu. Tuhan bicara kepada kami sekalian, agar kami mengerti kehendak-Mu dan beri kepada kami kuasa kemenangan. Berikan kepada kami kekuatan-Mu, berikan kepada kami urapan Roh-Mu, pertolongan-Mu, agar kami sungguh mengalami kemenangan dalam hidup kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk sekalian. Shalom. Hari ini kita akan membahas satu tema yang diberikan kepada saya tentang refined by the Messiah, disempurnakan oleh Mesias. Firman Tuhan yang kita akan baca itu nanti dari Maleakhi pasalnya yang ketiga. Maleakhi pasal ketiga. Nanti tapi kita akan lihat dulu konteksnya sekalian. Konteks dari Maleakhi pasal ketiga ini kalau kita lihat sebenarnya sesuatu yang mengagetkan. Ada seorang bernama George Santayana yang berkata begini, those who don't understand history will be doomed to repeat it. Mereka yang tidak tahu sejarah akan dikutuk untuk mengulangi sejarah. Tetapi itulah yang terjadi mungkin dengan hidup kita dan bangsa kita dan negara dan banyak kerajaan untuk mengabaikan sejarah dan tidak belajar apapun dari sejarah itu. Jadi sesuatu terjadi tetapi kita tidak belajar apa-apa dari yang terjadi itu. Saya rasa di momen Natal seperti ini kita bisa mengambil waktu untuk refleksi tentang Tuhan dan diri kita. Dan melihat bagaimana Tuhan dan bagaimana diri kita dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Di dalam konteks ini adalah sesuatu yang mengagetkan kalau kita lihat dalam Maleakhi adalah tentang Israel yang begitu ceroboh sebenarnya di dalam imannya. Kenapa saya katakan ceroboh? Oleh karena kalau kita melihat 100 tahun sebelum kitab Maleakhi ini ditulis atau disampaikan, 100 tahun sebelumnya bangsa Israel itu sudah berada dalam pembuangan di Babilonia selama 70 tahun. Jadi kita lihat sebelum pembuangan orang-orang Israel diajar oleh Tuhan tentang kuduskanlah Tuhan. Aku adalah Allah kata Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Tidak boleh kamu menyembah yang lain dan seterusnya. Bahkan dalam hukum Tuhan yang 10 itu kita lihat hukum pertama, kedua dan seterusnya berbicara tentang keutamaan Tuhan. Engkau, saya dan setiap bangsa harus mengutamakan Tuhan. Tuhan harus nomor 1 kan begitu. Dan tetapi yang terjadi sebelum pembuangan bahwa betapa susahnya itu untuk orang Israel. Di mana-mana mereka ada, mereka cenderung hati mereka itu mencari dewa lain, menyembah dewa lain. Baik itu di sekitar wilayah mereka, tetangga-tetangga mereka yang punya ilah-ilah lain, dewa-dewa sesembahan yang lain. Bahkan juga waktu di Mesir juga mereka mengalami itu. Dan Tuhan memberikan eksodus, membuat mereka keluar dari Mesir. Tetapi apa yang terjadi sekasih Tuhan? Di dalam perjalanan pun itu selalu lupa. Tuhan tidak diutamakan. Tuhan menjadi yang kesekian. Dan Tuhan akhirnya membawa orang-orang Israel ini kepada pembuangan. Khususnya mereka yang muda diangkut semua ke pembuangan. Dan selama 70 tahun dalam pembuangan di Babilonia ada satu pelajaran yang sangat keras yang mereka alami, yaitu bahwa jangan main-main. Kamu harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kamu harus sungguh-sungguh meninggikan Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Nah sekasih Tuhan, suatu lesson yang sangat berat dalam hidup adalah ketika Tuhan memberikan suatu pelajaran berat sekali dalam sejarah hidup mereka, leluhur mereka. Dan harusnya itu menjadi sebuah pelajaran yang penting untuk mereka.
Jangan lakukan itu lagi. Kasih Tuhan, mereka yang tidak paham sejarah dan tidak belajar apa-apa dari sejarah akan cenderung untuk mengulangi sejarah dan akan dikutuk untuk mengulangi apa yang salah itu. Di latar belakang Maleakhi seperti itu. Jadi mengagetkan sekali bahwa sebenarnya generasi berikutnya adalah generasi yang ceroboh. Oleh karena kalau kita mau baca kitab Maleakhi, kecerobohan itu sangat nyata. Mereka tidak meninggikan Tuhan, mereka tidak mengutamakan Tuhan. Sekali lagi seperti dulu leluhurnya dibuang. Mereka tidak belajar dari itu. Mereka tidak belajar. Mereka begitu ceroboh. Dari mana ketahuan keceroboh? Di dalam pasal 1 Maleakhi berbicara tentang kecerobohan itu. Tuhan mengatakan kepada mereka, aku mengasihimu, selalu aku mengasihimu. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu? Ketika mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan, mereka sembarangan. Mereka memberikan korban persembahan yang cacat, persembahan yang tidak akan pantas kata Tuhan. Kamu berikan saja kepada bupatimu, tentu akan ditolak. Tetapi kamu menghina aku dengan cara begitu. Kamu menghina aku kata Tuhan. Kalau kamu menyebut aku Bapa, mana penghormatanku, kamu terhadap aku sebagai Bapa. Kalau kamu menyebut aku Tuhan, mana penghormatanmu kepadaku sebagai Tuhan. Jadi di dalam ibadah mereka, kasih Tuhan, di dalam tindakan ibadah mereka, mereka tidak meninggikan Tuhan. Kecerobohan ini adalah sebuah pengulangan sejarah yang sebenarnya sudah terjadi pada masa sebelum mereka dibuang. Leluhur mereka dibuang. Dan kita juga kaget juga kenapa ini masih bisa terjadi. Rupanya itu memang sesuatu yang bisa terjadi. Saudara bisa mengulangi kesalahan demi kesalahan dan kita bisa hidup dalam kesalahan terus menerus. Kita tidak beres dengan kesalahan. Di dalam hidup pribadi kita tidak beres dengan kesalahan. Dalam hidup keluarga kita tidak beres dengan kesalahan kita. Dalam hidup bergereja juga mungkin kita mengulangi kesalahan demi kesalahan. Dalam hidup bernegara juga mungkin kita juga mengalami itu. Jadi kenapa bisa begitu? Mereka yang belajar dari sejarah harusnya belajar dan menjadi lebih baik lagi. Dan kita lihat apa yang terjadi sebenarnya. Kalau kita melihat di dalam bagian Alkitab Maleakhi ini, yang terjadi adalah ibadah mereka ikut Tuhannya sudah sekedar formalitas saja. Mereka melakukan ibadah itu, mereka bikin korban bakaran, mereka bikin acara ibadah-ibadah, mereka kerjakan itu semua. Tidak ada yang berbeda, mereka lakukan itu. Tetapi Tuhan mencerca mereka dan berkata, kamu melakukan itu, tetapi dalam hidup kamu melakukan itu, kamu tidak menghormati aku. Di situ dikatakan kambing domba yang dipersembahkan itu kambing domba yang cacat, yang buta dan tidak bisa untuk persembahan itu. Saya rasa masalahnya bukan bentuknya, bukan persembahan eksternalnya yang dipersoalkan. Yang Tuhan persoalkan adalah bahwa sebenarnya mereka sudah tidak punya hati lagi. Sebenarnya itu cuma formalitas, oleh karena tadi dikatakan hormatnya sudah tidak ada. Dan juga corruption. Para imam juga sama, saudara sekalian. Para imam dicerca oleh Alkitab, dikatakan oleh karena kamu sendiri tidak memberikan perhatian tentang hormat kepadaku. Dan dikatakan kamu tidak mendatangkan berkat buat umatku. Kamu mempersulit semuanya. Jadi yang dikatakan masalahnya bukan sekedar umat, tetapi juga para pemimpin umat. Kita seringkali menemukan segala sesuatu itu mulai dari kepala. Kalau ikan itu busuk dari kepala. Tidak akan ikan itu busuk dari ekor, dia dari kepala. Di dalam rumah tangga kita melihat nomor satu perlu diperhatikan adalah peran daripada ayah sebagai kepala, suami sebagai kepala. Dalam hidup kita, pemimpin itu menjadi penting. Di dalam gereja, para pemimpin menjadi penting. Persoalan leadership di dalam hidup kita itu menjadi sebuah persoalan yang sangat penting. Dan imam-imam ini, kita berkata, kamu tidak melakukan sesuatu, kamu tidak menggubris perjanjianku, covenant itu. Kamu mengabaikan itu. Itu sebabnya kenapa, karena kamu mengabaikan, umat itu juga mengabaikan. Pembusukan terjadi di kepala. Dan juga terjadi rebellion, pemberontakan. Pemberontakan itu bisa bukan bentuk dalam pembentuk perlawanan secara frontal, tapi pemberontakan yang paling mengerikan adalah pemberontakan di hati kita sendiri. Kita nggak kelihatan di luar. Tetapi di dalam kita ada banyak bentuk pemberontakan dan itu yang terjadi. Ketika mereka tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, tidak menjaga covenant di hadapan Tuhan, sebenarnya itu suatu pemberontakan. Ketika seseorang pasif, seringkali pasif itu agresif. Itu sebabnya ada istilah pasif yang agresif.
Dia pasif, tetapi sebenarnya dengan pasif dia attacking orang. Dia tidak cari penyelesaian. Dengan pasif sebenarnya dia melakukan rebellion. Dia itu melakukan pemberontakan. Dengan memberikan persembahan ala kadarnya, seenaknya. Sebenarnya itu sudah menunjukkan suatu pemberontakan. Dengan tidak melakukan yang harus dilakukan, dengan pasif dan diam saja, itu juga sudah satu pemberontakan. Itu sebabnya kan di dalam demonstrasi, seringkali demonstrasi yang bentuknya bukan teriak-teriak, pakai speaker, tetapi juga silent demonstration. Itu sudah suatu perlawanan. Apa yang terjadi? Mari kita lihat di dalam bagian Alkitab. Maleakhi pasal ketiga, teks firman Tuhan yang hari ini kita akan fokus di situ, berbicara mengenai sebenarnya penyelesaian Tuhan. Tuhan berbicara, saya bacakan untuk kita sekalian Maleakhi 3, 1-4. Demikian firman Tuhan. Lihat, kata firman Tuhan pasal 3, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, seperti sabun, tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang menurunkan dan melahirkan perak, memurnikan dan melahirkan perak, mentahirkan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas, seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda, Yerusalem akan menyenangkan Tuhan lagi, seperti pada hari-hari dahulu kala, seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Ini adalah teks pasal 3. Pasal 1 bicara tentang teguran Tuhan. Pasal 2 juga teguran Tuhan. Pasal ketiga bicara tentang penyelesaian Tuhan. Penyelesaian Tuhan adalah bahwa Tuhan sebenarnya ketika melihat umatnya terpuruk, menjauhkan diri dari dia, dia tetap hadir di sana. Dan keistimewaannya adalah seperti ini, bahwa kehadiran Tuhan itu begitu luar biasanya, kesabarannya, belas kasihan begitu luar biasa, dia menanti dengan sabar ketika seseorang itu balik kepada dia. Kesabaran Tuhan itu luar biasa, dia tidak melakukan hitung-hitungan begitu cepatnya, tetapi dengan kesabaran dan belas kasihan dia menanti. Dan itu yang terjadi. Maleakhi pasal yang pertama, ketika Tuhan menegur orang-orang Israel itu, saudara tahu bahwa firman yang pertama di kejadian di Maleakhi 1 itu beritanya apa? Aku mengasihimu. Jadi terhadap umat yang begitu melawan itu, Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Allah kita begitu luar biasa, bukan? Seperti papa ingin menegur anaknya yang salah, mama menegur anak yang salah, dia tidak langsung mencari kesalahan anaknya, dia tidak langsung mencari perbuatan salahnya, dia tidak bicara tentang itu, tapi dia bicara, kamu tahu, papa mencintaimu, kamu tahu mama mengasihimu, baru dia bicara yang lain. Lokasi Tuhan Allah berkata, aku mengasihi engkau. Lalu orang Israel mengatakan, dengan cara mana kami tahu bahwa engkau mengasihi aku? Masih tanya. Kadang-kadang saya saudara juga akan mungkin seperti itu. Tuhan sudah mengasihi kita, dia datang dari Bethlehem, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dia naik ke surga untuk kita, dia akan balik menjemput kita, dan kita masih tanya, Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Kadang untuk hal yang besar sebenarnya Tuhan sudah berikan bagi kita, tapi untuk yang kecil kita mempertanyakan hal itu. Roma berkata begini, kalau Tuhan memberi, Bapak menyerahkan anaknya, anaknya menyerahkan diri untuk kita, masakan yang lain tidak diberikan untuk kita. Kalau yang utama, yang luar biasa diberikan untuk kita, masakan yang kecil-kecil tidak diberikan untuk kita. Dia pasti memberikan yang terbaik untuk saudara. Aku mengasihimu, dan ini adalah kepedulian Tuhan. Tuhan peduli atas umatnya, atas manusia. Dan yang dipedulikan khususnya di sini adalah apa yang ada di dalam hati umatnya. Jadi problem di dalam Maleakhi adalah problem soal hati. Maka Tuhan bicara tentang hatinya. Aku mengasihi engkau. Dia tidak bicara cuma dari head to head, tetapi dari heart ke head and heart. Dia bicara kepada mereka, aku mencintaimu, aku mengasihimu.
Dan dia mengharapkan orang untuk melihat akan hati itu. Ketika Tuhan berbicara tentang korban yang tidak pantas, hormat yang tidak keluar, itu persoalannya adalah persoalan hati. Dalam hidup saya saudara, masalah hati adalah masalah yang paling besar dan Tuhan kenal manusia. Persoalan saya dan saudara hari ini seringkali masalahnya adalah di hati, bukan di otak kita. Bukankah ada banyak hal yang kita tahu yang baik, hal yang betul-betul harus kita lakukan, hal yang terbaik yang bisa harus kita kerjakan, tetapi yang menentukan pada akhirnya adalah hati kita. Ketika seseorang pacaran, cari jodoh, kan bukan rasio yang jalan, itu jalan, tetapi saya rasa pada akhirnya bukan itu. Yang menentukan adalah hati. Sampai seperti satu pistol yang menentukan triggernya. Hati yang menentukan pada akhirnya. Dan kalau hatinya masalah, problem di sini. Maka Tuhan melihatnya gini, persembahan itu sebenarnya bukan itu. Tentu Tuhan tidak akan menjadi miskin kalau diberikan persembahan yang kurang. Tuhan tidak akan menjadi kacau ketika tidak ada persembahan diberikan. Persembahan itu kata Tuhan adalah wujud daripada hati sebenarnya. Kalau seseorang mengasihi, dia tidak akan tanya. Di dalam lagu PPK zaman dulu, ada satu kalimat yang berkata, bagi yang mengasihi dia tidak akan tanya. Ketika seorang mengasihi seseorang, Anda akan nanya enggak memberi sesuatu ke dia? Mau enggak? Kalau saudara mau ngasih kue sama seseorang, telepon dulu mau kue enggak? Coba direnungkan. Anda enggak ngasih. Di dalam gereja juga sama. Saya mengerti problem gereja nomor satu bukan organisasi, it's about heart. Ada hati yang khawatir, ada hati yang hitung-hitungan, ada hati yang pelit, ada hati yang tidak yang jelas hati itu persoalan. Tetapi bagi orang yang mengasihi hati itu adalah jawaban. Maka Tuhan tahu betul-betul hati manusia. Tuhan tahu kecenderungan hati manusia. Jadi hormat itu datangnya dari mana? Dari hati, bukan dari otak. Saya harus menghormati, tapi orang juga tahu. It's about the heart. Kemarin saya ikut Natalan. Natalannya seru sekali, hampir 3 jam. Dan apa yang terjadi? Saya perhatikan. Sebagian orang memuji Tuhan, sebagian ada yang angkat tangan, sebagian bersuka cita. Tapi ada orang manyun aja begitu. Ya saya tidak tahu, tidak menyalahkan yang manyun. Karena manyun juga adalah bagian dari hidup manusia, betul tidak? Ya mungkin dia ada persoalan, tetapi saya memperhatikan beberapa remaja. Yang lain haleluya, happy semua. 3 jam gak berhenti. Nggak ada jeda, full 3 jam. Tapi saya perhatikan juga yang manyun, ya manyun aja. Kasihan ya kan. Masa remaja manyun, nanti masa tuanya apa? Manyun pangkat 2. Kan mengerikan gitu. Kalau saya lihat remaja nggak bergembira itu saya tuh kasihan. Kenapa? They're supposed to be happy. Mereka tuh harusnya bahagia. Kalau Anda punya anak remaja hari ini nggak happy, saya kasih tahu. Kasihan. Karena masa remaja pemuda itu mestinya happy. Bagaimana Pak dengan usia indah harus lebih happy ya. It's about heart. Itu masalah hati dan hati yang harus dibenahi. Hati yang perlu dibenahi. Tadi waktu jalan ke sini saya agak sedikit terlambat. Kenapa? Macet, cukup macet di jalan, tetapi ada satu mobil. Mobilnya udah kuno, udah tua, kayaknya udah kayak rongsokan, maaf. Jalan pelan sekali. Saya berpikir dalam hati lagi nyetir, aduh pergilah ke bengkel. Kadang hidup kita perlu ke bengkel. Seperti kendaraan kita perlu ke bengkel. Hati kita perlu ke bengkel. WHO berkata di dalam pandemi, kita menemukan pandemi COVID. Tapi setelah pandemi COVID, orang bicara apa hari ini? Pandemi mental health. Mental problem, pandemi mental problem. Hari ini kalau saudara melihat, kegilaan manusia tambah gila. Kita menemukan ngeri zaman ini. Kami sedang membuat sebuah pelayanan baru, mental health ministry. Kenapa? Karena itu sangat mempengaruhi. Ternyata setelah COVID dengan perkembangan dunia yang luar biasa ini berubah. Banyak orang mulai mengalami persoalan. Hati manusia menjadi beda. Hati yang perlu diubah, hati yang perlu dibersihkan, hati yang perlu untuk diubahkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat Maleakhi bicara apa? Bicara hati yang perlu diubahkan. Dan kedua, Tuhan itu setia.
Mereka tuh tidak setia kepada Tuhan, seperti tadi leluhurnya dibuang, setelah itu cukup setia sekian lama, lalu generasi berikutnya nggak setia lagi. Tetapi Tuhan itu setia kepada covenant-Nya. Imam-imam tidak peduli kepada perjanjian Tuhan, tetapi Tuhan itu peduli. Disinilah hebatnya Tuhan. Tuhan setia meskipun kita tidak setia. Karena kesetiaan kita selalu tergantung kesetiaan orang lain. Ada seorang artis dulu saya ingat sekali, dia menikah, diwawancara ketika dia mau menikah. Bagaimana, apakah pernikahan ini akan langgeng? Dia bilang begini, oh tergantung. Pernikahan itu seperti satu jembatan. Ada ujung sana, ada ujung sini. Kalau di sana baik, sini baik. Kalau sana kacau, sini kacau. Maksudnya apa Pak? Kalau sana ngajak cerai, kita cerai. Itu maksudnya hidup pernikahan adalah jembatan, dia bilang. Kasih Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu tidak tergantung kepada kesetiaan kita. Itu hebatnya Tuhan. Karena kalau kesetiaan Tuhan tergantung kesetiaan kita, begitu kita tidak setia, dia juga tidak setia, dia tinggalkan kita habis. Tapi dia tidak demikian, dia di situ Alkitab berkata. Dia hadir di dalam kesetiaannya. Maleakhi itu mengatakan buat Tuhan perjanjian covenant itu penting. Karena Alkitab bicara tentang perjanjian Tuhan dengan Adam, dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Daud, dan juga di dalam perjanjian dengan Yeremia dan seterusnya. Ada covenant, ada perjanjian Tuhan, ada ikatan dengan Tuhan. Tuhan mencintai mereka dan mereka janji, Tuhan kami mau setia kepadamu, kami mau komit kepada Tuhan, kami mau hidup bagimu. Berkali-kali dalam sejarah hidup Israel seperti itu. Covenant dinyanyikan, covenant disampaikan ke anak-anak. Kita punya perjanjian dengan Tuhan Allah. Kita harus setia kepada Dia, kita harus mengasihi Dia. Tetapi sekalian, kadang-kadang dan seringkali terjadi merekanya yang tidak setia. Tapi bersyukur karena di dalam hal ini Allah kita, Tuhan itu adalah Tuhan yang tepati janjinya. Aku menepati janji. 70 tahun pembuangan, tahun ke-70 Tuhan balikan mereka ke tanah mereka. Lalu Tuhan berkati mereka, bukan? Dan ketika mereka balik dari pembuangan Babylon, mereka berkata, kami seperti orang mimpi. Mazmur berkata, kami kayak orang mimpi. Kami bisa balik dan Tuhan lindungi mereka sekalian. Tuhan berkati mereka. Tetapi mereka berubah setia lagi. Kemarin saya bicara dengan istri saya, betapa repotnya hati manusia. Ketika saudara tidak diberkati, saudara mengeluh. Ketika kita diberkati, kita juga mengeluh. Ketika kita tidak punya, kita mungkin mencintai Tuhan. Tapi setelah kita punya, mungkin cintanya sudah luntur. Karena hati kita sudah beralih. Banyak anak remaja yang saya lihat semalam itu, aduh hebat sekali. Cuma suka sedih juga, mereka di masa remaja mencintai Tuhan, pelayanan habis-habisan, siang malam. Tapi setelah pemuda mereka hilang. Sudah gitu mereka sekolah ke luar negeri, keluar kota. Mereka berubah lama-lama dulu. Remaja-remaja yang hebat-hebat itu lama-lama menjadi tidak hebat. Dulu mereka begitu setia kepada Tuhan, lama-lama mereka meninggalkan Tuhan. Mungkin maaf, ada di antara kita yang pada waktu Anda remaja, Anda mencintai Tuhan luar biasa, Anda tuh super hebat. Tapi hari ini diam saja. Tidak bekerja apa-apa. Seolah-olah semua sudah selesai. Nah kalau saudara mengatakan Tuhan saya selesai, Tuhan bilang oke, aku juga selesai. Kan repot sekalian. Kami sedang membuat program juga untuk usinda. Usia 60, 70, 80. Kalau Tuhan izinkan. Kita bikin satu ministry khusus. Satu-satu kita harus dekati dan tanya. Bapak, Ibu, di usia ini Anda mau ngerjain apa? Apa yang mau kita persembahkan? Kalau lilin itu nyala terakhir itu kan nyala. Mungkin hidup kita di usinda itu sudah seperti itu. Jangan jadi mati. Malah dia harus nyala. Super nyala di masa akhir hidup. Tanya sama Tuhan, apa yang kita mau kerjakan? Saya bilang kepada mereka yang usinda, jangan pikir untuk meninggalkan Tuhan, jangan pikir untuk tidak melayani Tuhan. Tanya sama Tuhan, di usiaku Tuhan apa yang harus aku kerjakan sekarang? Dan ternyata setelah kita eksplor, banyak hal bisa dikerjakan. Cuma sayang, ministry kepada the elderly ini, kadang-kadang kita tidak banyak gereja yang mengerjakan dengan baik. Seolah-olah gini sudah pensiun itu selesai. Padahal tidak begitu. Melayani Tuhan sampai akhir.
Melayani Tuhan kesetiaan dengan Tuhan, perjanjian Tuhan tidak berlaku hanya sampai umur 40 selesai. Tidak ada pensiun di dalam mengikut Tuhan. Tidak ada pensiun di dalam melayani Tuhan. Sampai hembusan nafas terakhir baru selesai. Tuhan yang tahu perjanjiannya, umatnya membelakangi dia. Umatnya lari kiri kanan. Dia setia. Bersyukur Allah kita adalah Allah yang akhirnya Tuhan memberikan dalam pasal yang ketiga janji Mesias ini. Penyelesaian akan menjadi tuntas. Bukan cuma ketika Eksodus, bukan cuma ketika masuk tanah Kanaan, bukan cuma ketika mereka di pembuangan dan dikembalikan lagi ke tanah mereka. Bukan. Tetapi penyelesaian akan terjadi ketika Mesias datang. Dan betul, kita berbicara tentang aku akan mengirim utusanku, Yohanes Pembaptis. Ia akan menyediakan jalan untuk Mesias, orang yang aku urapi, dan kedatangannya, katanya kalau kita membaca teks firman ini, kedatangannya akan menjadi sebuah kedatangan yang membawa membawa umatnya kepada kegemparan. Kamu tahan nggak dengan dia? Oleh karena katanya dia akan membawa dua sisi. Satu sisi dia akan menegur orang-orang yang tidak percaya. Yohanes Pembaptis kalau khotbah itu tidak tedeng-aling-aling, dia bicara apa adanya, dan dia bicara kepada mereka dan katakan kamu ular beludak, kamu ular berbisa. Dan dia juga tidak takut khotbah kepada siapa saja. Nothing tulus untuk dia. Dia khotbah kepada siapa saja, termasuk kepada Raja Herodes yang akhirnya dipenggal kepalanya. Seorang yang sangat berapi-api untuk Tuhan. Dia adalah penyedia jalan untuk Yesus datang. Maka di dalam Matius ini dikutip, ya, Maleakhi pasal 3 itu dikutip di dalam Matius pasal 11. Itu Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia berbicara tentang Yohanes Pembaptis kepada banyak orang, ke murid-muridnya. Kamu tahu, yang kamu saksikan di padang gurun itu siapa? Yang kamu saksikan, kata Tuhan Yesus, adalah dia yang mempersiapkan jalan bagi Mesias, bagiku. Dia adalah penyedia jalan. Dia datang, the forerunner sebelum aku. Dan kamu menyaksikan orang yang lebih daripada nabi. Dia lebih daripada nabi, dia akan berbicara padanya, dia akan menegur dosa. Dia akan berbicara tentang keselamatan. Dan dia bicara tentang Yesus. Dan Yohanes Pembaptis ketika dia melayani Tuhan Yesus, dia dengan gentar melayani, bahkan ketika dia mau membaptis, dia tidak berani membaptis. Dan berkata, Tuhan seharusnya aku yang dibaptis, aku tidak layak. Untuk bisa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tapi Yesus katakan harus terjadi seperti ini. Dan ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati dan suara terdengar dari sorga, inilah anakku yang kukasihi. Kasih Tuhan, Yohanes Pembaptis lebih daripada itu. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia adalah orang yang besar dalam kerajaan Allah. Dan dia adalah seorang yang akan berkata begini, biarlah Yesus yang lebih tinggi dan aku menjadi kecil. Kita tahu lagu itu yang dibikin lagu. Dia semakin besar, aku semakin kecil. Prinsipnya sama. Baik itu di perjanjian lama, baik di perjanjian baru, ketika digenapi prinsipnya sama. Tinggikan Tuhan. Tinggikan Tuhan. A heart for God. Maka saya bersyukur dengan satu seminari di Amerika, judulnya bagus sekali. A mind for truth. Pikiran yang terbaik untuk kebenaran. But a heart for God. Hati untuk Tuhan. Pikiran kita mesti diisi dengan kebenaran firman, tetapi hati kita harus diisi dengan kasih untuk Tuhan. Maleakhi pasal 3 bicara tentang penyelesaian ini. Maka Christmas itu dinubuatkan oleh Maleakhi. Yaitu dia akan datang menyelesaikan persoalan manusia. Karena hati manusia itu tidak bisa diubah oleh manusia itu sendiri. Hati manusia tidak dibereskan dengan edukasi. Saya studi doktoral untuk edukasi. Untuk bisa akhirnya memastikan tidak ada sistem edukasi. Tidak ada teori edukasi yang menyelesaikan hati manusia. Tak ada. Tidak ada. 7 tahun saya kuliah doktoral di bidang edukasi untuk menemukan satu fakta bahwa teori-teori itu tidak berarti edukasi tidak penting. Tapi kalau bicara soal hati manusia, hanya Tuhan yang bisa bereskan. Maka Yesus datang ke dunia bukan lagi hanya sekedar edukator,
kasih tambahan pelajaran. Bukan cuma sebagai rabi yang mengajar dengan lebih baik lagi dan orang kagum, bukan. Dia datang bukan sekedar menjadi edukator, dia datang menjadi juru selamat. Karena manusia perlu diselamatkan dari dirinya sendiri. Dari hatinya. Saudara perlu diselamatkan dari hati kita. Saya juga bertanya ketika mempersiapkan khotbah ini, Tuhan, banyak kesalahan dalam hidup saya. Hati saya juga tidak selalu suci murni. Banyak kekotorannya juga. Mohon pengampunan anugerah Tuhan agar hati ini disucikan dari ambisi yang tidak kudus, keinginan egoisme yang tidak benar. Tolong hati saya. By the end of the day, persoalan saya adalah persoalan hati saya. Dan tidak ada orang tahu hati saya kecuali saya sendiri dan Tuhan. Tidak ada yang tahu persoalan hati saudara kecuali saudara sendiri dengan Tuhan. Kita bisa berpura-pura di depan orang lain. Kita bisa membohongi orang lain. Tapi hati kita, saudara tahu. Satu kali ketika saya akan pimpin satu KKR, saya ingat sekali. Saya ada satu kekesalan dengan seseorang yang menurut saya sudah lebih dari cuma kesal, saya sudah benci beneran. Saya tidak merasa dia benar. Saya rasa diri saya benar, dia salah. Tapi tidak berubah. Jadi apa yang saya lakukan? Saya setir mobil ke tempat KKR itu. Tapi tidak tenang hati saya. Bagaimana saya bisa khotbah KKR kalau hati saya tidak beres? Jadi saya berhentikan mobil di pinggir jalan. Saya doa, saya periksa hidup hati saya. Saya menemukan Tuhan ini juga tidak benar. Orang itu sudah menimbulkan ketidaksukaan saya, sudah menimbulkan kebencian malah dalam hidup saya. Bagaimana saya bisa berkhotbah? Lalu saya nyanyi. Satu lagu ketika dalam doa itu saya nyanyi. Lagu itu lagu lama, judul yang berkata kurang lebih begini, thank you Lord. Terima kasih Tuhan for the trial that comes my way. Untuk setiap cobaan yang datang dalam hidupku dan seterusnya. In that way I can learn each day. Melalui cobaan, kesusahan itu aku belajar tiap hari. Dan seterusnya. Dan refrain, chorusnya membuat saya itu menangis. Oleh karena chorusnya itu berbunyi begini. And it goes against the way I am. To put my human nature down. And to let the Spirit takes control of all my life. Adalah bertentangan dengan natur saya Tuhan. Untuk menyerahkan hidupku kepada Tuhan sekali lagi dan membiarkan Engkau Roh Kudus-Mu mengambil alih seluruh hatiku lagi, hidupku lagi. It goes against the way I am to put my human nature down. Oleh karena human nature saya adalah human nature yang akan berkata, oke, aku yang menang. Kamu yang salah. Human nature saya akan dipenuhi dengan kebanggaan, kesombongan dan iblis. Paling jaya, sukses. Bukan di pikiran saja tetapi di hati manusia. Ketika Kain dan Habil mempersembahkan persembahan. Persembahan Kain ditolak, persembahan Habil diterima. Itu kakak adik. Dari kecil bersama. Kain sebel sama adiknya. Kain menyimpan hati yang jahat kepada adiknya. Dia iri kepada adiknya dan apa yang dia lakukan? Dia tidak bereskan hatinya. Dia pergi keluar, dia bunuh adiknya. Coba, karena apa? Bukan bunuh oleh karena adiknya ambil warisan. Bukan karena bunuh adiknya karena dia ambil kambing dombanya. Tidak. Dia bunuh adiknya karena ada masalah hati yang tidak beres. Maka Maleakhi pasal 3 berbicara tentang perpuluhan. Katanya Tuhan bilang, kenapa kau tidak bayar perpuluhanmu? Saudara, banyak gereja, banyak orang Kristen di YouTube juga, banyak pendeta kok ribut tentang perpuluhan. Saya mau ambil pendekatan yang sangat simpel. Kalau 10% dalam hidup kita tidak bisa berikan kepada Tuhan, jangan bicara yang lain. Simple. Mau pakai alasan apapun, gereja itu butuh uang. Gereja itu butuh persembahan. Gereja itu butuh supaya pekerjaan Tuhan jalan, lancar. Saya pendeta, saya kalau pergi makan ke restoran begitu di kasir, saya tidak bisa bilang begini, sorry ya Mbak ya, saya bayar pakai ayat bisa nggak?
Ya nggak bisa, saya butuh uang, saya mesti pakai uang. Hidup itu butuh uang, gereja butuh uang. Rumah Tuhan butuh uang, titik. Hidup itu memang butuh uang. Maka Tuhan bilang begini, Tuhan men-challenge sekali, dia katakan, kamu kasih persembahan itu. Dan akan aku buka tingkap-tingkap langit. Jarang Tuhan membiarkan dirinya diuji, jarang. Baca di Alkitab, jarang dia. Tuhan berkata, ujilah aku. Maka Tuhan berkata, bayar, berikan perpuluhanmu dan ujilah aku. Akan kubuka tingkap langit bagimu. Tentu berkatnya bisa bermacam-macam. Berkat tidak harus yang kelihatan, tapi tidak kelihatan juga, bukan? Berkat bisa bentuknya peluang, kesempatan, banyak sekali. Materi juga, spiritual juga, banyak berkat. Tapi Tuhan katakan, aku berikan berkat itu. Banyak orang ribut tentang perpuluhan. Saya perhatikan, yang tidak ribut itu yang tidak bayar perpuluhan, amin. Percaya enggak? Kami bayar, semua pendeta di gereja kami bayar perpuluhan kita. Udah berpuluh tahun. Enggak banyak diskusi. Enggak ribut tentang teologi perpuluhan, enggak perlu. Kita mencintai Tuhan, it's about your heart. Bukan tentang dompet, hitung-hitungan, it's about your heart. It's about your heart. Kalau mencintai Tuhan enggak akan banyak tanya. Majelis saya beberapa bayar perpuluhan 20%, 30%. Dan I know their hearts. Saya sudah bersama dengan mereka bertahun-tahun. Dan saya tahu hati mereka. Kalau orang sudah bersama bertahun-tahun, masa bisa menyembunyikan sesuatu? Kalau saudara bersama dengan istri, suami sudah bertahun-tahun, masa bisa menyembunyikan sesuatu? Anda tahu hatinya. Anda tahu hatinya. Tuhan mengasihi sang saudara, lahir di Bethlehem, dan sekali lagi, Maleakhi pasal 1 dimulai dengan, aku mengasihimu. Maleakhi pasal 3 berbicara tentang Tuhan Mesias, yang tinggalkan kemuliaan sorga datang ke dunia, hanya untuk menunjukkan, aku mengasihimu. Dan nanti dia naik ke salib, untuk menunjukkan, aku mengasihimu. Dan dia akan bangkit dan menunjukkan lubang di pakunya, lubang paku di tangannya dan berkata, aku mengasihimu this much. Sejauh ini aku mengasihimu. Jadi buat saya ketika saya renungkan Maleakhi bicara apa? Bukan tentang perpuluhan saja, tentang duit, domba, bukan. Tapi tentang hati. Dimulai dengan hati Tuhan sendiri yang berkata, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Kiranya Natal ini saudara mengerti Natal adalah tentang love, kasih Tuhan kepada saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu bahwa sekalipun kami dalam kelemahan, betapa sering kami tidak setia kepada Tuhan. Dalam perkara kecil, dalam perkara besar kami seringkali tidak setia. Hati kami kadang rusak, busuk, kotor. Sudah lama kami tidak periksa hati kami Tuhan. Dan pagi ini kami berdoa kiranya Tuhan memeriksa hati kami, sucikan, murnikan, ampuni. Sempurnakan dalam kedatangan Mesias. Dalam menerima Tuhan Yesus kami dibebaskan. Berikan kepada kami hati yang murni Tuhan, sembuhkan kami dari hati yang luka. Segarkan kami Tuhan dari hati yang penat. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan damai, hati yang penuh dengan shalom, hati yang penuh dengan sukacita. Hati yang bersyukur, hati yang berlimpah, hati yang tidak kekurangan, hati yang ceria. Berapapun situasi kami, berapapun usia kami. Terima kasih untuk Christmas, untuk Natal yang sekali lagi membuktikan kasih Tuhan kepada kami. Kalau Engkau memberikan anakmu ya Bapa bagi dunia ini, apalagi yang tidak bisa diberikan bagi kami. Engkau memberikan the best of the best. Dan kami mau bersyukur pagi ini Tuhan di ibadah ini. Kalau di antara kami Tuhan yang sedih, yang susah, yang trauma, yang putus asa, yang desperate, kasihani kami Tuhan. Biarlah berita firman ini clear, jelas bagi kami bahwa Engkau mengasihi kami apapun keadaan kami.
Apapun kegagalan kami, apapun kesalahan kami tahu Engkau sanggup dan mau. Engkau hadir untuk mengampuni kami Tuhan. Untuk memperbaharui kami sekali lagi. Berkati setiap kami Tuhan, jadikan kami menjadi umat yang diberkati dan umat yang memberkati. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.